Berikut ini adalah summary dari modul pertama untuk pada web kita kali ini, hakikat dan karakteristik PTK ya. Kita tahu bahwa penelitian itu suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, sistematis, bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi dan merevisi fakta, ya. Nah, kita tahu penelitian tindakan itu pernah dilakukan di USA dan di Eropa itu di bidang humanora dan sosial. Saat itu banyak pengangguran yang meningkat sehingga praktisi saat itu bagaimana upaya agar jumlah pengangguran itu dapat diminimalisir. Nah, penelitian ini sifatnya reflektif dan kolektif pada saat itu karena sistemnya sosial dan untuk memperbaiki kondisi. Nah, kalau kita melihat pendidikan itu termasuk bidang sosial. Maka untuk memperbaiki kondisi pendidikan misalnya di sekolah, di kelas, bagaimana caranya? Dilakukanlah penelitian yang dinamakan penelitian tindakan kelas atau action research classroom. Oke, apa sih PTK itu? Kita melihat itu dia ada definisi yang mempermudah untuk mengingat kata-kata kunci. Kalau kita buat dalam sebuah kalimat dengan mudah kita rangkaikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan di kelas oleh guru itu sendiri melalui refleksi untuk memperbaiki kinerja. Jadi PTK itu dilakukan oleh guru di dalam kelas. Oke, sekarang apa sih karakteristiknya? Karakteristik PTK itu, masalah itu muncul dari kerisauan diri. Misalnya, 50% siswa nilai matematikanya di bawah KKM. Nah, sang guru itu tidak menyalahkan siswa, menyalahkan orang lain, menyalahkan buku, menyalahkan orang tua dan lain-lain. Tetapi merefleksi, mengapa anak-anak saya kok begitu? Nah, lalu carilah solusinya. Solusinya itu bisa melalui berbagai cara, sumber. Misalnya dengan teman sejawat, dengan bagian kurikulum, atau kita baca-baca sumber dari skripsi, tesis, jurnal, buku dan sebagainya. Nah, dilakukanlah perbaikan ya. Tapi secara bertahap karena secara siklus supaya fokus pada masalahnya. Nah, hal itu semua dilakukan di dalam kelasnya itu sendiri oleh ibu gurunya itu sendiri. Ya. Nah, sekarang apa sih kok PTK itu sibuk sekali dilakukan? Karena ada manfaatnya. Manfaatnya untuk guru menjadi selalu memperbaiki diri ya, untuk menjadi lebih profesional, percaya diri dan punya pengetahuan dan keterampilan yang sama nantinya seperti seorang dokter yang bisa mendiagnosa anak dan memberi obat. Nah, untuk siswa karena memang kalau kita mengajarnya dengan baik, pasti siswa akan nilainya baik dan akan berkaitan dengan pasti mutu pendidikan sekolahnya. Mutu pendidikan akan selalu terpengaruh berkaitan dengan guru dan siswa. Nah, tetapi memang PTK itu ada keterbatasan dari kevaliditasan dan kegeneralisasi. Karena ini kan dilakukan oleh guru itu di dalam kelasnya sendiri, oleh guru itu sendiri. Sehingga dari segi valid tidak kurang sahih ya, misalnya ulangan dibuat oleh sendiri ya, kemudian diberikan kepada siswa itu sendiri, diolah sendiri dan sebagainya. Nah, itu tingkat kejujuran lah yang penting ya. Kemudian tidak dapat digeneralisasi karena setiap sekolah, tiap kelas itu punya kemampuan kondisinya masing-masing, sehingga mungkin solusi di kelas, misalnya solusi jigsaw dapat dilakukan di sekolah A tetapi belum tentu dapat disekolahkan di sekolah B atau di kelas yang lain gitu ya. Jadi di sini tidak dapat digeneralisasi. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya syarat untuk melakukan PTK, yaitu harus terbuka antara guru, kepala sekolah, orang tua dan sebagainya.
Harus ada kolaborasi juga, guru itu harus selalu berkolaborasi, jangan sendiri-sendiri. Antara guru dengan orang tua, penting antara guru dengan teman sejawat, dengan orang tua, bukan hanya kita sebatas kolaborasi itu dengan kepala sekolah. Harus ada saling kepercayaan, saling mendukung, dan yang paling penting adalah guru berinovasi, selalu membaca, selalu mencari tahu, selalu ingin sesuatu itu menjadi lebih baik. Oke, hari ini mata kuliah PTK selesai. Terima kasih.